Halo, selamat sore teman-teman dan selamat sore Bapak. Selamat sore. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Agus. Halo Pak, perkenalkan saya Rizky, Ah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Amikom. Di sini pada sore hari ini kita bakalan sedikit wawancara ya Pak, tentang artinya kepemimpinan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Mohon maaf ini merepotkan Bapak, sedikit merepotkan waktu Bapak untuk kita meminta waktu sedikit untuk kita wawancara. ya. Baik, mungkin tadi saya sudah melihat bisnis dari usaha Bapak tuh bergerak di bidang otomotif ya Pak. Betul. Kalau boleh tahu, bengkel Bapak sendiri sudah berdiri sejak tahun berapa ya Pak? Sekitar tahun 2002. 2002. 2002, berarti sampai saat ini juga sudah lumayan lama ya Pak, Iya, sudah 20 tahun berdiri. tahunan. Kalau boleh tahu, dulu mendirikan bengkel ini inisiatif Bapak atau memang dulu Bapak sekolah di mungkin salah satu sekolah yang bergerak di otomotif Pak? Tidak. Kita bergerak ini dari awal memang otodidak. Otodidak. Jadi memang ya nggak sekolah. Ya. Nah, pokoknya pengen lah gitu aja. Ya, berarti memang pengen mendirikan sebuah usaha ya Pak yang Iya. bergerak di bidang otomotif. Betul. Oke. Ini saya ada beberapa poin Pak yang saya ingin tanyakan ke Bapak gitu. Mungkin Bapak sudah tidak asing lagi dengan kata kepemimpinan nih Pak. Betul. Dan mungkin juga Bapak sekarang juga memimpin usaha Bapak sendiri, Betul. sebuah perusahaan otomotif yang bergerak di bidang bengkel ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu arti atau pendapat Bapak atau pandangan Bapak untuk kepemimpinan itu apa Pak? Kepemimpinan, kalau Iya. pendapat saya kalau masalah kepemimpinan ya, Iya, bukan caranya ya. Kalau kepemimpinan. kepemimpinan itu kan bagaimana caranya kita membawa suatu lingkungan kecil itu mau dibawa kemana arahnya. Ya. Kalau di bidang otomotif kan saya di bengkel nggih. Iya. Di bengkel. Nah, di bengkel ini kan cuman bagaimana caranya anak buah kita, karyawan kita bawa lebih Iya. maju lagi. Cuman itu. Benar sekali ya Pak. Mungkin kepemimpinan itu bisa diartikan sebagai tindakan ya Pak. Ya, Tindakan kita untuk membawa arah, mau dibawa ke arah kemana. kemana? Nggih, betul. Iya, betul sekali Pak. Dan mungkin dari 20 tahun itu bengkel berdiri, mungkin bisa saya katakan kalau Bapak memang sudah berhasil ya untuk memimpin sebuah perusahaan otomotif, karena tadi saya lihat ya banyak banget klien yang percaya kepada Bapak untuk bisa mempercayakan jasa dari bidang otomotifnya. Betul. Seperti itu. Oke, untuk poin yang kedua itu ada model kepemimpinan ya Pak. Kalau untuk model kepemimpinan yang dianut sama Bapak sendiri seperti apa Pak? Saya model kepemimpinan yang kita anut modelnya ya kekeluargaan. Oh, kekeluargaan. Berarti kalau di dalam materi yang saya sudah dapatkan di mata kuliah ini, berarti itu masuk di model kepemimpinan demokratis ya Pak. Kalau dalam bahasa Jawanya itu kita mengayomi ya Pak. Mengayomi karyawan kita, mengayomi sesama yang bekerja sama kita, seperti itu ya Pak. Nggih. Seperti itu. Kalau pendapat Bapak sendiri, kekeluargaan dalam bisnis itu penting tidak Pak? Penting banget karena kita harus ngerti Iya. ngerti karakter masing-masing karyawan kita, ngerti kemauan karyawan kita akan mintanya seperti apa, dan dia punya aspirasi seperti apa. Kita harus bisa memecahkan dan
tidak membuat karyawan itu kecewa. Oh iya. Cuman itu. Jadi caranya cuman bagaimana caranya kalau kita punya pendapat, kita tolak pun, tapi beliau tidak sakit hati lah. Iya, benar. Istilahnya seperti itu. Jadi kan di situ akan timbul saling percaya. Iya, benar sekali. Itu yang kita anut seperti itu. Jadi saya juga menerapkan diri saya sendiri di bawah, karyawan saya juga menerapkan sendiri setara dengan kita waktu ada masalah. Iya, benar sekali, Pak. Berarti itu tadi yang digunakan oleh Bapak nggih, Yeah. selama mungkin hampir 20 tahun. 20 tahun ini berdiri, Bapak memang menggunakan kepemimpinan di model demokratis atau kekeluargaan ya, Pak. Ya, untuk poin yang ketiga itu ada kiatnya nih dalam Bapak membangun tim kerja. Nah, istilahnya bagaimana nih cara Bapak untuk bisa membangun tim kerjanya Bapak untuk mungkin sampai sekarang kok bengkel Bapak ini bisa ramai. Yeah. Nah, seperti itu. Bagaimana cara Bapak mungkin menyemangati karyawan Bapak atau mungkin memotivasi mereka agar bisa terus bekerja dengan giat seperti itu, Pak? Yang pertama kita kasih kepercayaan. Kalau kalian mampu, kalian bisa. Iya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus ngelegowo. Kalau orang Jawa bilang ngelegowo itu Bisa hatinya terbuka, lapang dada kalaupun lapang dada. Nah, itu. Yang ketiga, kita selalu kasih aplaus, kasih semangat kalau dia sudah selesai. Suatu pekerjaan itu selesai, kita kasih semangat, kita kasih kalau zaman sekarang kita kasih bonus. Iya, Nah, benar seperti sekali, itu. Pak. Itu yang saya terapkan sampai sekarang. Itu aja. Sepele-sepele aja kok. Yang penting gini ya, Pak, mungkin sama-sama nyaman ya, Pak, dalam mereka bekerja. Ya, harus. Bapak juga memimpin seperti itu. Betul, harus nyaman. Iya. Kalau nggak nyaman nggak berhasil. Iya. Mungkin semua orang di luar sana ketika mereka bekerja di perusahaan besar pun kalau mereka nggak nyaman juga nggak Akan berhasil, ya, Pak. nggak akan Iya. berhasil. Tapi mereka bekerja dalam bidang yang kecil atau mungkin mereka mendirikan usaha, tapi mereka nyaman menjalaninya, kan ada jalan nih, Pak, untuk meraih itu tujuannya. Betul, ya seperti itulah. Oke, untuk poin selanjutnya itu ada bagaimana nih, Pak, cara Bapak menyelesaikan konflik jika itu terjadi pada anak buah Bapak? Kalau ada konflik antar karyawan atau karyawan itu ada masalah dengan kita akan istilahnya apa ya? Kita akan ngomongkan bareng, kita akan musyawarah bareng, kita akan panggil satu persatu. Kita akan panggil satu persatu dan kita ajak ngobrol baik-baik. Dia ngobrolnya sih ngobrol enteng. Iya. Satu kita ajak dia di warung atau di mana, kita ajak ngobrol enteng-enteng, setelah itu baru Berarti kita secara bicarakan. kekeluargaan ya, Pak? Betul sekali. Kalau untuk sampai saat ini, apakah mungkin Bapak sudah pernah ya untuk istilahnya anak buah Bapak sendiri terdapat konflik? Apakah selama hampir 20 tahun ini sudah terjadi, Pak? Alhamdulillah belum terjadi. Belum terjadi dan kita tidak minta itu terjadi Iya. masalah. Benar sekali, karena itu juga istilahnya semua kan ada faktornya ya, Pak. Iya. Mungkin ada faktor dalam dia bekerja atau faktor dari Betul. luar seperti itu, Pak. Yaitu pentingnya kita sama-sama, kalau orang Jawa bilang tuh rembukan ya, Pak. Betul. Rembukan biar kita istilahnya bisa memanage apa yang kita lakukan seperti itu. Iya. Ya, Pak. Dan ini ada poin yang terakhir itu strategi, Pak, taktik atau mungkin yaitu tadi jalan pintasnya kok bisnis Bapak bisa berkembang sampai sekarang tuh strateginya Bapak apa? Hampir mungkin 20 tahun tadi, Pak. Strategi saya sepele. Sepele. Kita ngalir Ngalir aja. Kita berencana untuk hari berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk hari berikutnya, dan kita pasrahkan ke yang kuasa.
Saya nggak punya strategi yang muluk-muluk, tidak. Dan saya tidak menerapkan strategi kamu harus gini, tidak. Tapi saya punya rencana untuk hari berikutnya. Ya, betul. Pokoknya semua pekerjaan yang saya hadapi, saya berencana di hari sebelumnya. Apa yang akan saya kerjakan besok? Oh, si A, si B, si C ke objek ini. Si D ke objek itu. Nah, sudah. Cuman itu. Strategi saya seperti itu, dan strategi yang paling kita terapkan adalah komitmen. Hari Selasa selesai, ya Selasa harus selesai. Apapun yang terjadi di sana. Apapun keadaannya juga. Apapun keadaannya. Kita harus lembur karena Selasa itu harus selesai. Dan kita menyelesaikan tepat waktu. Itu aja. Kita harus tepat waktu, tanggung jawab dengan pekerjaan, tanggung jawab dengan klien kita, itu harus kita jaga. Itu nomor satu, klien kita. Ya, gitu. Berarti komitmen itu juga salah satu upaya ya Pak, yang mungkin bahkan komitmen itu faktor terbesar ya Pak, terbesar dalam kita bisa mencapai sebuah tujuan itu. Betul sekali. Kita harus komit dengan teman-teman yang sekolah pun punya komit, aku harus lulus. Iya, benar sekali. Sekian tahun, Iya. 2-3 tahun aku harus lulus. Ya, itu yang dipegang. Dan kalau jenengan pegang ini dan bertanggung jawab dengan komit Anda, sebelum itu insya Allah jenengan sudah lulus. Iya Pak. Ya karena mungkin tadi ya Pak, strategi itu ternyata balik ke diri kita masing-masing ya Pak. Dan ternyata Bapak juga sudah berhasil untuk mungkin strateginya kita dari diri kita sendiri, sama kita juga meminta sama Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya Pak. Betul. Karena kita berusaha tapi kita juga iringin dengan berdoa. Betul. Nah, seperti itu. Oke Pak, poinnya sudah selesai dan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisnis Bapak terus berkembang, amin, terus maju, atau bahkan suatu hari nanti bisa membuka di cabang lainnya amin, Pak, bisa membeli tanah yang luas, amin, untuk mendirikan bengkel otomotif yang lebih besar, atau mungkin banyak cabangnya di kota ini, tentunya di Jogja ya Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya sore hari ini. Siap. Mohon maaf banyak merepotkan Bapak. Semoga ya kita sama-sama selalu diberi kesehatan, amin, dan keberkahan sama Allah SWT. Amin. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, siap. Ya. Oke, terima kasih Ya, Pak. ya. Selamat sore Pak. Sore. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan wawancara atau podcast ini di channel YouTube. Terima kasih. 5 menit dulu. Mantan ya Pak. Enggak yo, santai aja. Itu Mbak itu. Ayo di yang Ya Allah.